Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang array pada pemrograman. Seperti biasa, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah. Tapi jangan khawatir, teman-teman juga bisa mengambil manfaat pada video ini. Jadi, pastikan teman-teman harus nonton sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman selalu update dengan video terbaru dari saya. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Daniel Kapi dengan NIM 23050729, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis, mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman, dan dari kampus Universitas Sachi Madani. Selanjutnya, teman-teman tahu apa itu array? Array dalam konteks pemrograman adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan koleksi elemen data yang bertipe sama. Bayangkan array seperti sebuah kotak dengan beberapa kompartemen, di mana setiap kompartemen dapat menampung satu nilai. Semua nilai dalam array memiliki tipe data yang sama. Misalnya, semua nilai dalam array bisa berupa angka bulat, integer, karakter, atau string. Karakteristik array. Pertama, ukuran tetap. Ukuran array ditentukan saat dideklarasikan dan tidak dapat diubah selama runtime. Contoh, dalam integer array 5, ukuran array adalah 5 dan hanya dapat menampung 5 elemen. Terus, akses elemen dengan indeks. Elemen array dapat diakses langsung menggunakan indeks. Indeks array dimulai dari 0. Indeks pertama adalah 0, kedua adalah 1, dan seterusnya. Contoh, array 0 mengacu pada elemen pertama. Kelebihan dan kekurangan array. Kelebihannya, mudah diakses menggunakan indeks, terus konsumsi memori efisien untuk data dengan ukuran tetap. Kekurangannya, tidak fleksibel karena ukurannya tetap. Operasi tertentu seperti penyisipan dan penghapusan lambat. Deklarasi array. Di PHP, array adalah struktur data fleksibel yang dapat menyimpan berbagai tipe data, baik tipe data yang sama maupun berbeda. Array di PHP tidak memiliki ukuran tetap, sehingga elemen dapat ditambahkan atau dihapus dengan mudah. Ini cara lamanya, yaitu menggunakan fungsi array. Dan ini cara yang modern, yaitu menggunakan sintaks kurung siku yang ini. Akses elemen array. Setiap elemen dalam array memiliki indeks unik yang digunakan untuk mengakses elemen tersebut. Indeks array dimulai dari 0, sehingga elemen pertama memiliki indeks 0, elemen kedua memiliki indeks 1, dan seterusnya. Contoh deklarasi pada PHP.
Ini contoh cara yang lama, yaitu menggunakan array. Kata array, apple, banana, dan cherry. Terus yang ini cara yang kedua, yaitu menggunakan tutup kurung siku. Nah, ini untuk menampilkannya atau mengeluarkan angka 0. Angka 0 ini kenapa keluarnya outputnya apple? Karena indeks pada array diawali dengan angka 0. Ini angka 0, ini indeks ke-1, ini indeks yang kedua. Jadi outputnya dari 0 adalah apple. Terus ini untuk penambahan elemen, kata durian. Dan ini untuk mengiterasi atau mengulang, for each. Mengulang dari kata ini, fruits. Nah, ini hasilnya atau menampilkan kata apple, banana, dan cherry. Operasi dasar pada array. Yang pertama, penambahan elemen. Kita dapat menambahkan elemen baru ke array dengan menetapkan nilai ke indeks kosong. Yang kedua, penghapusan elemen. Penghapusan elemen dapat dilakukan dengan mengganti nilai elemen yang ingin dihapus dengan nilai lain atau dengan menggunakan metode penghapusan yang lebih canggih. Yang ketiga, pencarian elemen. Kita dapat mencari elemen tertentu dalam array dengan memeriksa setiap elemen hingga menemukan elemen yang sesuai. Yang terakhir, pengurutan elemen. Pengurutan array dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai algoritma pengurutan seperti bubble sort, insertion sort, dan quicksort. Pengurutan array. Pengurutan array dilakukan untuk mengurutkan elemen dalam array berdasarkan urutan tertentu, seperti dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya. Algoritma pengurutan menentukan langkah-langkah yang diambil untuk mengurutkan elemen dalam array. Pertama ada bubble sort. Algoritma ini membandingkan setiap pasangan elemen yang berdekatan dengan menukarnya jika tidak sesuai dengan urutan yang diinginkan. Proses ini diulang sampai semua elemen terurut. Yang kedua, insertion sort. Algoritma ini memilih elemen satu persatu dan memasukkannya ke dalam posisi yang benar dalam sub-array yang sudah terurut. Yang ketiga, quicksort. Algoritma ini memilih elemen pivot dan memindahkan elemen lain di sebelah kiri atau kanan pivot berdasarkan nilainya. Kemudian, algoritma ini secara rekursif mengurutkan sub-array di kiri dan kanan pivot. Penggunaan looping pada array. Looping sangat berguna untuk memproses setiap elemen dalam array secara berurutan. Dengan menggunakan loop, kita dapat mengakses, memanipulasi, dan menjalankan operasi pada setiap elemen array tanpa menulis kode berulang. Inisialisasi. Loop dimulai dengan menginisialisasi variabel pencacah i dengan nilai 0. Kondisi. Loop akan terus berjalan selama nilai i kurang dari 5, yaitu jumlah elemen dalam array. Instrumen. Setelah setiap iterasi nilai i akan ditambah 1, sehingga loop akan memproses setiap elemen array secara berurutan. Pencarian dalam array. Pencarian dalam array melibatkan penemuan elemen tertentu dalam array. Terdapat berbagai teknik pencarian,
Salah satunya adalah pencarian linier. Pencarian linier dilakukan dengan memeriksa setiap elemen dalam array secara berurutan hingga elemen dicari ditemukan. Aplikasi array dalam pemrograman. Array memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai bidang pemrograman. Berikut beberapa contohnya. Pertama, basis data. Array digunakan untuk menyimpan data dalam tabel basis data, seperti tabel yang berisi daftar pengguna, produk, atau transaksi. Yang kedua, ada grafik. Array digunakan untuk menyimpan data yang digunakan untuk menampilkan grafik, seperti titik-titik pada grafik, warna, dan ukuran. Terus yang ketiga, ada permainan. Array digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek dalam permainan, seperti posisi, gerakan, dan sifat objek. Yang terakhir, ada jaringan. Array digunakan untuk menyimpan informasi tentang node dalam jaringan, seperti alamat IP, port, dan status koneksi. Dari materi sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa array merupakan struktur data yang penting dalam pemrograman. Memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengelola koleksi data yang bertipe sama dengan cara yang efisien. Memahami konsep array akan membantu kita untuk membangun program yang lebih kompleks dan efektif. Dengan mempelajari berbagai operasi pada array, termasuk penambahan, penghapusan, pencarian, dan pengurutan, kita dapat memanfaatkan array untuk berbagai macam tujuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan pembahasan materi kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.